Baik, poin pertama yaitu pengenalan bisnis. Bisnis yang kami angkat pada kelompok kami yaitu bisnis handmade, yaitu bisnis yang berfokus pada pembuatan penjualan produk yang dibuat secara manual dan bantuan alat sederhana, yang dimana bahannya sebagian besar dari bahan bekas. Dan pada bisnis kami dapat mengembangkan keterampilan tangan yang menciptakan barang yang memiliki daya tarik tersendiri bagi konsumen. Jenis produk yang kami jual pada bisnis kami yaitu seperti gelang, kalung yang terbuat dari bahan bekas. Ada juga dekorasi rumah seperti gantungan dinding, vas bunga, bingkai foto. 9 komponen kanvas model bisnis yang kami gunakan pada kelompok kami. Poin pertama yaitu segmen pelanggan atau customer segment, yang dimana menjelaskan tentang target pasar pada bisnis tersebut. Yang kedua, proporsi nilai atau value propositions, yaitu menjelaskan tentang apa saja yang ditawarkan pada bisnis tersebut. Poin ketiga yaitu saluran atau channels, yaitu alat bantu promosi dan alat bantu penjualan pada bisnis Anda. Komponen keempat yaitu hubungan pelanggan atau biasa disebut dengan customer relationships, yang dimana menjelaskan tentang jenis hubungan yang pemilik usaha yang ingin Anda bangun. Komponen kelima yaitu sumber pendapatan atau revenue stream, yang dimana menjelaskan tentang bagaimana bisnis Anda berpenghasilan atau menghasilkan pendapatan. Komponen selanjutnya yaitu sumber daya utama, yang dimana komponen selanjutnya yaitu sumber daya utama atau key resource, yang dimana menjelaskan tentang aset penting yang dibutuhkan dalam kelangsungan bisnis Anda. Komponen selanjutnya yaitu aktivitas utama atau key activities, yang menjelaskan tentang kegiatan utama yang berlangsung pada bisnis tersebut. Komponen selanjutnya yaitu kemitraan utama atau key partnerships, menjelaskan tentang siapa saja mitra bisnis Anda dan bagaimana bisnis Anda bekerja sama dengan mitra tersebut. Komponen terakhir yaitu struktur biaya atau cost structure, yang dimana biasa menjelaskan tentang biaya apa saja yang dibutuhkan dalam keberlangsungan bisnis Anda. Ingin menjelaskan tentang materi yang pertama yaitu customer segment atau yang bisa kita panggil segmen pelanggan. Customer segment atau segmen pelanggan adalah kelompok pelanggan yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda. Segmen pelanggan kami yaitu sekelompok orang yang menyukai barang-barang unik, kreatif, eksklusif, dan orang-orang yang cinta alam. Karena kami banyak menggunakan bahan handmade dari barang bekas. Baik, saya akan melanjutkan materi yang kedua yaitu value propositions atau bisa kita sebut proposisi nilai. Value proposition adalah nilai unik yang membedakan produk kita atau layanan dari pesaing kita. Apakah keunggulannya ini produk kita daripada pesaing lainnya? Dan kita memberikan alasan bagi pelanggan untuk memilih produk kita, apakah produk kita lebih bagus atau lebih bagus dari kompetitor yang lain. Bagi pelanggan untuk memilih produk tersebut. Dalam bisnis kami handmade, proses proposisi nilai itu sangat penting untuk menarik perhatian pelanggan yang mencari sesuatu yang berbeda dari produk yang lain. Adapun keunikan nilai produk kami dari yang lain yaitu pertama itu yang pertama adalah harganya yang terjangkau. Yang kedua, produknya unik dan tidak pasaran. Ketiga itu ramah lingkungan. Materi selanjutnya yang ketiga yaitu channels atau saluran. Channel adalah cara bisnis menjangkau pelanggan dan menyampaikan produk mereka. Dengan memilih saluran yang tepat, sangat penting agar produk kita ini bisa dikenal oleh orang luar. Dengan cara ini pasti tepat, karena di zaman sekarang yang serba digital, pasti rata-rata ingin melihatnya secara online. Jadi tidak, apalagi serba digital, tidak bisa
jarang-jarang sekarang itu pergi ke pasarnya untuk melihat barang, dan sekarang serba digital, jadi kita bisa melihat barang di internet. Jadi sekarang strategi yang tepat yaitu memilih channel yang tepat. Nah, adapun dari produk kami yang bisnis handmade ini, kita menggunakan Instagram untuk memposting produk-produk kita agar bisa diketahui banyak orang, dan produk kami bisa dipesan juga melalui WhatsApp. Customer relationship adalah strategi membangun dan menjaga hubungan dengan pelanggan untuk meningkatkan loyalitas dan kepuasan. Nah, customer relationship handmade pada kelompok kami yaitu pemasaran dan penjualan yang dilakukan oleh Instagram dan WhatsApp. Melalui Instagram, bisnis dapat berinteraksi dengan pelanggan, sementara WhatsApp digunakan untuk komunikasi yang lebih cepat dan personal. Hubungan yang baik dengan pelanggan akan meningkatkan kepercayaan dan mendorong penjualan. Revenue stream adalah sumber pendapatan bisnis yang diperoleh dari berbagai cara. Dalam kelompok kami, aliran pendapatan berasal dari penjualan produk, pre-order, dan custom order. Penjualan produk menjadi pemasukan utama, sementara pre-order membantu memastikan permintaan sebelum produksi. Custom order memungkinkan pelanggan mendapatkan produk sesuai keinginan mereka, sehingga meningkatkan kepuasan dan loyalitas pelanggan. Key resource adalah aset utama yang dibutuhkan bisnis untuk beroperasi dan menciptakan nilai bagi pelanggan. Dalam kelompok kami, sumber daya utama terdiri dari bahan bekas yang telah dibersihkan seperti kain, plastik, dan kayu bekas, serta keahlian pengrajin dan sumber daya manusia. Kombinasi ini memungkinkan kami menghasilkan produk berkualitas dengan konsep ramah lingkungan. Nah, komponen yang ketujuh ada key activities. Key activities adalah kegiatan-kegiatan utama apa saja yang perlu dilakukan oleh organisasi ataupun perusahaan agar dapat memberikan nilai tambah dengan baik. Setiap model bisnis memiliki aktivitas-aktivitas utama. Hal ini adalah aksi yang paling penting supaya perusahaan dapat mengoperasikan perusahaannya dengan sukses. Nah, untuk key activities pada usaha handmade kelompok kami, yang pertama ada produksi barang handmade, yang dimana proses pembuatan produk secara manual dengan keterampilan tangan. Yang kedua ada promosi dan pemasaran produk. Kegiatan ini untuk mengenalkan dan menawarkan produk kepada calon pelanggan melalui berbagai strategi seperti media sosial dan marketplace. Kegiatan yang ketiga ada pengembangan produk sebagai upaya untuk meningkatkan kualitas, desain, atau variasi produk handmade dari usaha kelompok kami. Nah, baik, untuk komponen yang ke-8 ada key partnership. Key partnership adalah mitra utama dalam bisnis, misalnya supplier, sehingga model bisnis dapat berjalan. Perusahaan menjalin kerjasama untuk beberapa alasan, dan jalinan kerjasama menjadi landasan dari beberapa model bisnis. Perusahaan membuat aliansi untuk mengoptimasi model bisnisnya, mengurangi risiko, atau memperoleh sumber daya. Nah, untuk key partnership dalam usaha handmade kelompok kami, yang pertama ada supplier bahan baku, pihak yang menyediakan bahan baku utama untuk produksi barang handmade, seperti kain, benang, kayu, dan bahan lainnya. Yang kedua ada platform, e-commerce, dan marketplace sebagai saluran distribusi digital seperti Shopee, Tokopedia yang membantu untuk memasarkan produk dan menjangkau pelanggan yang lebih luas. Nah, baik, komponen terakhir atau komponen ke-9 ada cost struktur. Cost struktur adalah komponen-komponen biaya yang digunakan supaya organisasi atau perusahaan bisa berjalan sesuai dengan model bisnisnya, yang membuat dan meningkatkan nilai tambah, berhubungan dengan pelanggan, dan mendapatkan penghasilan, semuanya termasuk dalam komponen biaya. Nah, untuk cost struktur dalam usaha handmade kelompok kami, yang pertama ada biaya pengiriman, biaya yang kedua ada biaya alat produksi, yang ketiga ada biaya bahan baku. Baik, saya akan menjelaskan ringkasan dari materi kami serta bagaimana model kanvas yang dipilih dapat membantu bisnis mencapai tujuan dan tumbuh. Baik, yang pertama itu saya akan menjelaskan ringkasan dari materi kami. Bisnis model kanvas adalah alat strategis yang membantu bisnis dalam merancang, menganalisis, dan mengoptimalkan model bisnisnya secara terstruktur dengan fokus pada 9 elemen seperti customer segment, value proposition, channels, customer relationship, revenue stream, key resource, key activities, key partnerships, dan yang terakhir itu cost structure. Dengan menggunakan bisnis model kanvas, bisnis Green Hands dapat lebih fokus dalam mengembangkan strategi yang tepat untuk menjangkau pasar, meningkatkan nilai produk, dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Dengan menekankan keunikan, keberlanjutan, dan personalisasi, bisnis ini dapat tumbuh secara stabil dan kompetitif di pasar produk custom and handmade.